sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu sabar menghadapi ujian. Wabasyiris sabirin, kata Allah di surat Al-Baqarah, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian. Nah, gimana sabar terhadap ujian? Kalau kita dapetin ujian, kita tinggal bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kita katakan tuh dengan hati yang yakin. Ini semuanya kehendak Allah, dan pasti ada kebaikan di dalam setiap kehendak Allah. Dan siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, berarti dia melibatkan Allah dalam musibah. Jadi kata kunci atau password untuk ngelibatin Allah dalam musibah kita, pertama bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti terlibat. Jadi kalau kita pengen libatin Allah dalam musibah kita, pertama pakai passwordnya dulu. Langsung Allah tawarkan banyak jalan keluar dalam musibah kita, karena kita hanya perlu mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar level 2. Sabar level 2 itu adalah sabar dalam meninggalkan dosa. Ternyata ninggalin dosa juga butuh sabar. Sabar untuk nggak ngelakuin dosa, walaupun mungkin dosa itu udah biasalah, orang lain juga ngelakuin yang kayak gitu. Sabar untuk nggak kepoin Instagram orang misalnya, atau Instagram mantan misalnya. Karena kalau kita kepoin nggak bakalan sabar. Sabar untuk menjaga pandangan mata. Apalagi sabar untuk ninggalin, untuk tidak jalan sama dia kalau belum halal. Itu butuh kesabaran, dan itu nggak gampang. Apalagi kalau misalnya sesuatu yang benar-benar kita senengin gitu, kayak sabar untuk ninggalin hal yang sia-sia gitu. Dan itu sabar yang lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap musibah loh teman-teman. Sabar level 3 itu adalah sabar dalam beribadah. Jadi kalau level 1 itu sabar menghadapi musibah, level 2 sabar meninggalkan dosa, level 3 itu sabar dalam ibadah. Sholat sabar, puasa sabar, sedekah, tilawah, segala macam ibadah-ibadah sabar. Ini sabar yang paling tinggi nih. Tapi 3 sabar ini bukan pilihan teman-teman. Kalau misalnya kita, saya mah yang level 3 aja, yang sabar ibadah, tapi kalau musibah ngeluh, kalau dosa belum bisa ninggalin, berarti belum sempurna sabarnya. Baru disebut orang yang sobirin kalau dia bisa sabar dengan 3-tiganya. Kalau kita nggak sabar dalam ketaatan, dalam berbuat baik, bisa jadi kita kehilangan pahala berbuat baik hanya gara-gara tidak sabar. Bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh, berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh, berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh, ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bersyukur malah. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah. Selama ini kan kita taunya alhamdulillah itu ucapan syukur ya. Ternyata alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Didahuluin alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia enggak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taruh di status la haula wala quwata illa billah, atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya. Ada keluarga meninggal, alhamdulillah gitu. Aduh bahaya nih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Siapa yang percaya sama Allah, Allah yang akan menjaga hati dia. Ihfazillah yahfazka, fadhkuruni adzkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah percaya aja sama Allah. Jadinya nggak khawatir. Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih? Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata, hazan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya kepada Allah dengan yakin yang mantap, saat itu juga Allah yang akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun di dalam